Hai teman-teman, selamat datang kembali di Deng Jaya. Tahun 2021 masih menjadi tahun yang sulit akibat pandemi COVID-19 yang belum kunjung usai. Namun masih banyak yang bisa kamu lakukan untuk mendapatkan uang. Berbisnis masih menjadi hal yang patut dipertimbangkan di tahun ini, malah bisnis di bawah ini semakin berkembang karena banyak orang yang mengurangi aktivitas di luar rumah. Membahas tentang peluang usaha atau yang biasa kita sebut bisnis, memang akan selalu menarik. 1. Berjualan di marketplace. Pandemi COVID-19 memaksa banyak orang untuk mengurangi kegiatan di luar rumah, sehingga mereka lebih memilih berbelanja secara online. Maka itu penting untuk kamu berjualan di marketplace, karena marketplace memiliki sistem transaksi yang jelas sehingga bakal memudahkan kamu dan pelanggan kamu. 2. Menjadi streamer. Menjadi streamer sudah mulai digeluti beberapa orang akhir-akhir ini, terlebih lagi para anak-anak muda. Ada banyak hal yang bisa kamu lakukan saat melakukan streaming. Kamu bisa bermain game, tutorial makeup, storytelling, dan hal-hal lainnya yang dapat menghibur orang. Apalagi di tahun 2021 ini, pandemi COVID-19 belum sepenuhnya hilang, sehingga banyak orang yang masih melakukan kegiatan di rumah dan membutuhkan hiburan secara online. Kamu bisa mendapatkan uang dari monetis sebuah platform streaming atau endorse dari sebuah sponsor, sehingga kamu bisa mendapatkan penghasilan ketika menjadi streamer. 3. Menjadi blogger. Kamu suka menulis? Berarti kamu harus mempertimbangkan untuk menjadi blogger. Kamu perlu membuat blog kamu sendiri dan mendesain halaman blog kamu agar orang tertarik ketika melihatnya. Kemudian isi blog kamu dengan konten-konten menghibur atau informatif, seperti review produk, tutorial, do it yourself, DIY, storytelling, dan sebagainya. Itu semua bisa disesuaikan dengan kemampuan kamu dalam membuat konten tulisan yang menarik. 4. Bisnis dropshipper. Bisnis dropshipper akan menjadi bisnis yang mudah dan sangat menjanjikan, apalagi jika kamu berjualan secara online. Kamu bisa dropship barang-barang yang selalu dicari, seperti produk kecantikan, aksesoris handphone, perlengkapan bayi, dan sebagainya. Bisnis ini hampir tidak membutuhkan modal, namun kamu harus tepat dalam memilih barang untuk dijual. Karena untung dari bisnis dropship tidak terlalu besar, sehingga kamu harus menjual dengan skala yang besar. 5. Jasa desain. Jasa desain juga nggak kalah dicari beberapa tahun terakhir, seperti jasa desain grafis, desain website, desain logo, dan sebagainya. Jasa desain bisa dibayar sangat besar, apalagi jika disewa oleh perusahaan yang cukup ternama. Buatlah agensi desain kecil-kecilan terlebih dahulu untuk menaungi beberapa desainer. Promosikan bisnis kamu agar perusahaan melirik portofolio yang dimiliki desainer kamu, agar mereka tertarik untuk menggunakan jasa desain dari agensi kamu. 6. Menjadi reseller produk ternama. Menjadi reseller memang bisa menjadi bisnis yang mudah, karena kamu tidak perlu memikirkan branding produk kamu sendiri, namun kamu juga harus menjadi reseller produk ternama, agar produk yang kamu jual sudah dikenal orang banyak. Kamu bisa menjadi reseller sebuah produk pakaian terkenal, perlengkapan bayi, aksesoris handphone, dan sebagainya. Manfaatkan marketplace sebagai platform untuk kamu berjualan secara online. 7. Bisnis hijab. Hijab merupakan produk fashion yang sangat laris di Indonesia, karena hijab adalah pakaian yang dibutuhkan para wanita muslimah. Kamu harus banget mempertimbangkan untuk berbisnis hijab, bisa dengan menjadi reseller atau membuat brand hijab kamu sendiri. Cari konveksi yang mampu memproduksi hijab sesuai keinginan kamu, tentu dengan kualitas terbaik dan harga yang sesuai. Kemudian cari kelebihan produk hijab kamu dan jadikan sebuah branding dari bisnis kamu, supaya orang mengetahui hijab seperti apa yang kamu jual dan membuat mereka tertarik. 8. Bisnis pet shop. Bisnis pet shop memang sudah banyak, namun hanya di beberapa wilayah saja. Sedangkan orang yang memelihara hewan sangat banyak dan merebak di berbagai wilayah, untuk itu pet shop harus lebih banyak tersebar. Makanya jika kamu memiliki modal yang lumayan banyak, pertimbangkan untuk menjalankan bisnis pet shop. Apalagi jika kamu menggabungkannya dengan klinik hewan, maka semakin banyak orang yang membutuhkan kamu. 9. Bisnis laundry kiloan. Laundry kiloan merupakan jasa yang paling dicari oleh orang-orang yang tinggal di kota-kota besar, karena kebanyakan masyarakatnya tidak memiliki waktu banyak untuk mencuci pakaian sendiri. Nah, jika kamu tinggal di daerah padat dan sibuk, coba deh kamu untuk menggunakan modal kamu untuk bisnis laundry kiloan.
Apalagi jika di daerah sekitar kamu belum ada laundry kiloan yang berdiri, maka bisa jadi tempat laundry kiloan hanya satu-satunya pilihan. 10. Bisnis fashion. Produk fashion selalu menjadi produk yang sangat populer di setiap marketplace, karena memang pakaian adalah kebutuhan setiap orang. Fashion ala Korea Selatan masih digandrungi banyak orang, sehingga produk fashion yang berbau Korea Selatan masih banyak dicari. Kamu bisa mencari supplier pakaian yang menawarkan harga cukup terjangkau, karena banyak orang yang tergiur dengan harganya yang murah. 11. Bisnis konveksi. Bisnis konveksi sangat diminati di Indonesia karena permintaan pasar yang sangat tinggi. Namun bisnis lumayan membutuhkan modal yang besar, tetapi nggak usah khawatir, bisnis ini bisa dilakukan untuk para pemula. Yang penting perbesar promosi kamu secara offline maupun online, agar orang tertarik untuk membeli produk pakaian yang kamu buat. 12. Bisnis perlengkapan bayi. Angka kelahiran yang cukup tinggi membuat perlengkapan bayi selalu menjadi barang yang sangat laku di Indonesia. Jika kamu ingin berjualan perlengkapan bayi, kamu bisa menjual pakaian bayi, alat makan, botol susu, popok, dan sebagainya. Namun kamu perlu memperhatikan dengan matang produk yang kamu jual, karena kualitas produk yang jelek sangat berpengaruh terhadap kesehatan bayi. 13. Bisnis cuci sepatu. Kehadiran jasa cuci sepatu cukup melegakan bagi sebagian orang, karena banyak orang yang malas untuk mencuci sepatu sendiri. Sebenarnya mencuci sepatu tidak terlalu sulit, sehingga kamu bisa mempelajarinya dengan cepat. Yang penting kamu harus tahu bahan-bahan sepatu yang ada, karena bahan yang berbeda harus dengan treatment yang berbeda juga. Pilih sabun dan alat cuci terbaik agar tidak merusak sepatu konsumen kamu dan cari asisten yang berpengalaman apabila kamu membutuhkan asisten. Demikian tadi beberapa ide bisnis. Klik subscribe untuk mendapat info menarik lainnya. Klik like jika teman-teman suka, share jika bermanfaat. Sampai jumpa.